pagi semuanya, selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angela Putri Cahaya. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi mengenai ejaan, mulai dari sejarah ejaan sampai dengan PUEBI. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya berterima kasih kepada Bunda dan kepada teman-teman yang lain telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang ejaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang ejaan yang disempurnakan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab, yaitu hiza, menjadi ejaan yang mendapatkan akhiran an. Hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Bahasa tulisan merupakan turunan dari bahasa lisan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Fungsi ejaan ada tiga, yaitu A. Sebagai landasan pembakuan kata bahasa, B. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, C. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah yang disempurnakan. Sampai saat ini, dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Yang pertama, ejaan dari Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophusen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar, Sultan Mamamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophusen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophusen terdengar oleh Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Pada Kongres kedua Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Profesor Dr. P. Jono mengajukan prasarana dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Selanjutnya ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antara dua negara, pada saat itu ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Yang selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 17 Oktober 1972 nomor 156 P 1972 pada tahun 1972, ejaan ini selesai dan pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dengan EYD. Pemakaian huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diptong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diptong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Selanjutnya pemakaian huruf kapital dan huruf miring.
Huruf kapital atau huruf miring dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Misalnya, kata ganti untuk Tuhan. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku majalah dari surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Selanjutnya penulisan kata, yaitu ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata depan di, ke, dan dari, kata si dan sang, partikel lah, kah, dan tah. Singkatan dan akronomi. Singkatan yaitu bentuk yang terdiri atas satu huruf. Akronomi yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang terakhir ada angka dan lambang bilangan. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shuttlecock. Unsur ini termasuk ke dalam konteks bahasa Indonesia, tapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda ini juga dapat dipakai di belakang huruf atau angka dalam suatu bagan. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka, jam menit, penulis, judul penulis, bilangan ribuan, dan di belakang alamat pengirim. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, memisahkan kalimat, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Memisahkan petikan dipakai di antara nama orang dan gelar. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis, dapat dipakai sebagai pengganti tanda penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dapat dipakai untuk sebuah teks, drama. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian barisnya. Selanjutnya tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat terputus-putus. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dan selanjutnya tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau pertanyaan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Dan selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Dan selanjutnya tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Pincana. Saya akan membacakan beberapa konsep dasar. Definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.
Tata istilah dan tata nama. Tata istilah ialah perangkat peraturan-peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya. Istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Kata dasar peristilahan. Kata dasar peristilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk, atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Imbuhan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Kata berimbuhan peristilahan ialah istilah yang terdiri atas kata dasar dan imbuhan. Kata ulang peristilahan ialah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa pengimbuhan atau perubahan bunyi. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Sumber istilah. A. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum yang lazim yang memenuhi salah satu syarat atau lebih yang berikut ini. Kata yang tepat mengungkapkan kata konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan seperti lunak, steady, telus, percolate, imek, imak, simulet. Kata yang lebih singkat daripada yang lain yang beracuan sama seperti gulma jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, suaka politik jika dibandingkan dengan perlindungan politik. Di samping itu, istilah dapat berupa kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. Kosakata bahasa asing. Jika dalam bahasa Indonesia atau bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat menjadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap, sekaligus menerjemahkan istilah asing. Penerjemahan istilah asing. Istilah baru dapat dibentuk dengan menerjemahkan istilah asing. Penyerapan istilah asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui penyerapan. Penyerapan dan penerjemahan sekaligus istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan jalan menyerap dan menerjemahkan istilah yang asing sekaligus. Macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal, singular, kecuali jika konteksnya condong pada bentuk jamak, plural. G. Istilah asing yang bersifat internasional. Istilah asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa dipakai juga dalam bahasa Indonesia dengan syarat diberi garis bawah atau cetak miring. Dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal, singular, kecuali jika konteksnya condong pada bentuk jamak, plural. G. Istilah asing yang bersifat internasional. Istilah asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa dipakai juga dalam bahasa Indonesia dengan syarat diberi garis bawah atau cetak miring. Aspek sematik peristilahan. A. Perangkat istilah yang bersistem. Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dinyatakan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan dengan konsep bentuk yang berkaitan. B. Sinonim dan kesinoniman. Dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya, disebut sinonim. Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dengan satu istilah Indonesia. Sinonim asing yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah yang berlainan. C. Homonim dan kehomoniman. Homonim ialah bentuk istilah yang sama ejaan atau lafalnya, tetapi yang mengungkapkan makna yang berbeda karena berasal dari asal yang berlainan. Ada dua jenis homonim, yaitu homograf dan homofon. Homograf ialah bentuk istilah yang sama ejaannya, tetapi mungkin lain lafalnya. Homofon ialah bentuk istilah yang sama lafalnya tetapi berlainan ejaannya. D. Hiponim dan kehiponiman. Hiponim
ialah bentuk istilah yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang mempunyai makna lebih luas. Kepoliseman. Kepoliseman ialah gejala keanekaan maksa yang dimiliki oleh bentuk istilah. Kepoliseman itu timbul karena pergeseran makna atau tafsiran yang berbeda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Dewi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Nadia Hasiwi. Saya akan membahas tentang istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan dan lambang ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada istilah singkatan, yang kedua ada istilah akronim, yang ketiga ada huruf lambang, yang keempat ada gambar lambang, yang kelima ada satuan dasar internasional atau SI. Pertama, di sini saya akan membahas tentang istilah singkatan. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara. Yang pertama yaitu istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas huruf atau lebih, tetapi yang bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilah lengkapnya. Yang kedua ada istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih, yang lazimnya dilisankan huruf demi huruf. Yang ketiga ada istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Yang kedua ada istilah akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Yang ketiga ada huruf lambang. Huruf lambang ialah 1 huruf atau lebih yang menggabungkan konsep dasar ilmiah seperti kuantitas, satuan, dan unsur. Huruf lambang tidak diberi titik di belakangnya. Yang keempat, ada gambar lambang. Gambar lambang ialah gambar atau tanda lain yang melambangkan konsep ilmiah menurut konsep ilmiah konvensi bidang ilmu yang bersangkutan. Yang kelima yaitu ada Satuan Dasar Sistem Internasional atau SI. Satuan Dasar Internasional atau SI diperjanjikan secara internasional dinyatakan dengan huruf lambang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ejaan dalam peristilahan. Di sini ejaan dalam peristilahan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada ejaan fonemik, ejaan etimologi, ejaan nama diri, penyesuaian ejaan, dan penyesuaian huruf gugus konsonan asing. Ejaan fonemik artinya hanya 1 bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Ejaan etimologi untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuknya berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Transliterasi. Pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad 1 ke abjad yang lain, lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Yang keempat, ini ada ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin, tidak diubah. Yang kelima ada penyesuaian ejaan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Inggris, Belanda, dan Portugis. Yang terakhir yaitu penyesuaian huruf gugus konsonan asing. Huruf gugus konsonan pada istilah asing yang tidak diterjemahkan dan tidak
dan diterima ke dalam bahasa Indonesia. Sedapat-dapatnya dipertahankan bentuk visualnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyani Sahri dari 2A3 Manajemen. Saya akan membacakan pedoman umum pemenggalan kata. A. Pemenggalan kata jadian atau kompleks dilakukan dengan prinsip gramatikal. 1. Awalan dan akhiran diberlakukan sebagai satuan terpisah, misalnya berasas. 2. Bentuk gabungan dipengaruhi terlebih dahulu oleh satuan-satuannya, misalnya bagaimana. B. Pemenggalan kata dasar dilakukan dengan prinsip ortografi. 1. Pemenggalan kata yang mengandung huruf-huruf vokal yang diberlakukan di tengahnya oleh huruf vokal tersebut, misalnya buah atau main. 2. Bagian kata yang terdiri dari satu huruf vokal, termasuk berakhiran i, akhiran i. Misalnya, dia atau menulisi. 3. Suku kata yang mengandung gugus vokal a, u, a, i, o, i, a, e, i, u, dan ui dalam kata-kata serapan berlaku sebagai satu suku, misalnya santai atau pulau. Kesimpulan, ejaan merupakan serangkaian aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan berbeda dengan mengeja. Fungsi ejaan sebagai alat penyaring masuknya maksudnya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan kita dalam mempelajari ejaan bahasa agar dapat menggunakan dan menerapkan bahasa dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.